mengejutkan datang dari Zeda Salim, seorang pembawa acara terkenal yang pernah merajai layar kaca pada masanya. Setelah sekian lama menghilang dari sorotan, Zeda kembali menjadi perbincangan publik saat membeberkan pengalaman tak biasa yang dialaminya. Dalam wawancara eksklusif bersama tim cumi-cumi.com, Zeda menceritakan kisah di mana dirinya diajak untuk menjadi bagian dari rumah tangga seorang pejabat. Yang membuat kisah ini semakin unik dan kontroversial, tawaran untuk berpoligami tersebut justru datang dari istri pejabat tersebut. Jadi itu betul dan saya berani disumpah di atas Al-Quran pun berani karena saya memang menyampaikan sesuatu yang benar gitu. Dan tujuan saya menyampaikan ini adalah untuk memberikan contoh kepada para suami-suami yang ada di luar sana. Berpoligami yang benar tuh seperti ini loh. Dilamar sama istri sah, dicarikan sama istri sah. Ini poligami yang Masya Allah. Jadi ya saya mencoba untuk berbagi pengalaman. Kebanyakan orang bilang kan, nggak mungkin, mana ada istri yang mau melamarkan perempuan lain untuk suaminya. Tapi memang itu fakta yang terjadi gitu. Beberapa tahun ini memang Masya Allah, tabarakallah, saya sempat dilamar oleh 3 istri, seorang direktur, Masya Allah. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan sudah 3 kali terhitung, terakhir tuh kemarin pada saat setelah saya mengalami sama Habib itu lagi boomingnya ya, itu sempat ada istri direktur juga ngelamar saya. Kalau yang pertama itu istri direktur salah satu TV nasional, yang kedua itu istri direktur juga salah satu pemilik ilmu psikologi Islam terbesar di Indonesia juga. Yang ketiga istri direktur juga sekaligus anggota dewan. Saya menunjukkan bukti gitu loh, bahwa memang komunikasi itu ada, lamaran itu memang ada. Mungkin nanti bisa di-share juga nanti ada gitu. Bukti percakapannya bagaimana seorang istri melamar saya tuh pantang menyerah gitu. Mulai dari DM saya di Instagram, melamar saya untuk suaminya nggak tahu, suaminya nggak kenal saya. Kan orang-orang berpikirnya, paling suaminya yang minta segala macam. Enggak, demi Allah ini suaminya nggak kenal saya dan saya nggak kenal suaminya. Tiba-tiba si istri yang cantik, yang soleha ini tiba-tiba mengirimkan DM Instagram ke saya. Dia mencoba untuk melamar saya untuk dijadikan istri suaminya. Meski sempat diwarnai oleh bujuk rayu dari para istri pejabat, Zeda Salim dengan penuh sopan dan santun menolak ajakan tersebut. Sikapnya yang tegas namun tetap menghormati pihak lain mencerminkan kedewasaan dan prinsip kuat yang dipegangnya. Saya sempat nolak gitu. Dan saya sempat bertanya, alasannya apa ya? Saya seperti dalam dunia sinetron gitu, kayak di sinetron terjadi nyata dalam hidup saya gitu. Saya sempat nanya kenapa tidak ingin menjadi the only one gitu, satu-satunya, kenapa harus mencarikan istri buat suaminya dan kenapa harus saya gitu. Dan jawaban si istri ini Masya Allah, jawabannya adalah dia benar-benar ingin merangkul saya. Karena dia melihat perjalanan hidup saya tuh benar-benar miris, menyakitkan, menyedihkan lah. Pokoknya dia melihat saya itu sangat terluka, terpuruk dan dia ingin suaminya menyembuhkan saya. Dan dia mencoba meyakinkan saya bahwa suami saya bisa menyembuhkan Mbak Zeda. Bisa, kita sama-sama bangkit. Dia tuh Masya Allah, saya nggak ngerti ya ada ya di dunia ini istri seperti itu. Dan itu sempat saya tolak dengan santun gitu. Tapi nggak menyerah, akhirnya minta nomor WhatsApp saya. Dan melamar saya lagi. Nanti bisa dilihat bukti chatnya. Ada semua bukti chat, DM Instagramnya, WhatsAppnya. Melamar saya lagi dan dengan santun saya tolak lagi. Saya kan terakhir kan dipoligami sama Habib itu ya. Dan saya sudah mengambil pelajaran yang luar biasa. Dalam pernikahan itu saya mengalami yang luar biasa ya kan, psikis dan juga ekonomi. Ditambah lagi poligami, tidak adil. Itu sudah
memberikan pelajaran yang luar biasa bagi saya, dan untuk saat ini saya sudah cukup. Saya tidak mau dipoligami lagi karena tidak ada laki-laki yang bisa adil. Sekalipun dia menginginkannya, tetap nggak akan bisa adil. Dan yang mengatakan itu bukan saya, tapi Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa kamu tidak akan bisa berbuat adil sekalipun kamu menginginkannya gitu. Jadi enggak lah, udah cukup, dipoligami sudah cukup. Adapun alasan Zeda Salim menolak ajakan tersebut berakar dari pengalaman pahit yang masih membekas dalam hidupnya. Masa kelam yang ia alami saat menjalani bahtera rumah tangga dengan mantan suaminya menjadi bayang-bayang trauma yang sulit untuk dilupakan. Tindakan kekerasan yang dilakukan mantan suaminya tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka emosional yang mendalam. Bahkan, pada puncaknya, Zeda harus dilarikan ke rumah sakit jiwa karena trauma yang ia alami sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Saya intinya untuk sampai detik ini masih trauma ya. Menjalin hubungan dengan laki-laki saya masih takut, masih trauma. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Habib itu, saya kan sampai sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama kurang lebih 1 bulan. Dan pemulihannya juga luar biasa. Bahkan di pernikahan sebelumnya, saya kan sudah menikah 2 kali ya. Di pernikahan sebelumnya saya mengalami fisik yang sampai menyebabkan saya setengah sampai detik ini, tapi alhamdulillah sudah membaik. Setengah dalam arti ada bagian tulang belakang yang tidak normal karena ada benturan yang keras ya, keras dari mantan suami yang pertama. Kemudian menikah dengan Habib ini saya juga mengalami ya, ada dugaan kekerasan psikis dan juga ekonomi. Itu adalah luka yang luar biasa. Saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa tuh hampir 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih, bahkan sampai detik ini saya masih konsumsi obat dari psikolog, psikiater. Saya masih rutin terapi. Tapi saya harus tetap kuat, harus tetap bertahan karena saya punya anak yang membutuhkan saya. Sedikit demi sedikit, rasa trauma yang membayani Zeda Salim perlahan mulai memudar, dan semua itu berkat dukungan tanpa henti dari sang anak. Bagi Zeda, kehadiran anaknya adalah anugerah yang tak ternilai, sekaligus sumber kekuatan terbesar yang membantunya bangkit dari keterpurukan. Zeda mengungkapkan bahwa peran sang anak sangatlah penting dalam perjalanannya memulihkan diri, baik secara fisik maupun emosional usai menghadapi trauma mendalam. Anak saya Aca. Aca itu luar biasa. Dia itu dewasa sebelum usianya, ya. Jadi dia itu sudah sangat dewasa sekali dalam menenangkan saya, dalam merangkul saya, mencoba memberikan saya banyak nasihat untuk tetap kuat. Itu anak sih. Karena obat saya yang paling mujarab sampai detik ini yang menguatkan saya, salah satu alasan terkuat saya untuk bisa masih bertahan hidup di dunia ini setelah diterjang berbagai cobaan hidup yang luar biasa, terutama oleh pasangan, yang menguatkan saya itu adalah anak. Kalau dari Aca yang bertanggung jawab itu kan tidak hanya sekedar nafkah secara lahir ya atau materi, tapi juga bertanggung jawab secara batin. Nafkah batin itu kan juga penting untuk seorang istri. Nafkah batin itu tidak hanya hubungan suami istri, tapi juga komunikasi, perhatian, kasih sayang, dihargai sebagai pasangan, itu kan juga penting. Dan yang pasti harus sayang sama anak sih kalau saya, karena yang dipimpin nanti bukan cuma saya, tapi juga ada anak. Harapan saya dapat suami yang bertanggung jawab, itu aja sih. Yang bertanggung jawab, yang dekat pada Allah, udah itu aja. Saya nggak yang ribet-ribet.